Pertanyaan melalui tulisan, ya, yang sampai ke meja redaksi. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era penuh fitnah ini, banyak ustaz-ustaz penyebar syubhat. Apa nasihat Ustaz kepada kami agar tidak terkena syubhat para ustaz yang berfatwa tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Jazakallahu khairan wa iyyak. Ya, di era penuh fitnah. Apa itu fitnah? Apa itu fitnah? Fitnah itu ujian. Ya, fitnah itu adalah ujian. Semua kita akan melalui fitnah. Masing-masing kita akan dihadapkan kepada fitnah. Seperti anak-anak sekolah, tidak ada anak sekolah tidak mengikuti ujian, kecuali tidak mau naik kelas. Jadi masing-masing kita akan berhadapan dengan fitnah, ya. Setelah itu kalau kita lulus akan naik kelas. Nah, zaman penuh fitnah, banyak ustadz penyebar syubhat. Nah, syubhat ini bagian pada fitnah. Fitnah itu ada dua, ujian itu ada dua. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat adalah ujian hawa nafsu. Syahwat itu bukan hanya seksual. Seksual bagian daripada syahwat. Syahwat itu pingin kaya mendadak, pingin jadi orang terkenal, pingin popularitas, pingin pangkat dan jabatan. Itu semuanya syahwat, hawa nafsu. Ini fitnah, ini ujian. Nah, fitnah yang kedua, fitnah syubhat. Syubhat ini adalah keraguan-raguan, kerancuan, ya. Sesuatu hal yang sudah baku lalu diutak-atik lagi, ya, itu menjadi samar lagi. Contoh, kita sudah belajar di SD 2 ditambah 2 sama dengan 4, itu ya. Lalu ada profesor doktor yang datang, 2 tambah 2 bukan 4, 5. Benar juga itu, kan profesor doktor. Ini namanya syubhat ini. Ini kerancuan. Karena tergiur dengan profesor doktornya. Nah, berangkat dari contoh itu, kita sudah belajar, kita sudah ngaji bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar selain Allah. Inna dina indallahi Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Lalu datang profesor doktor mengatakan semua agama benar, jangan terlalu ekstrim, jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Bagaimana dengan kita? Profesor doktor, alumni pesantren, tamat di perguruan tinggi agama, ya. Nah, di sini kita goyang. Nah, ketika kita goyang, berarti kita sudah keracunan dengan fitnah syubhat, fitnah kerancuan. Padahal kita sudah sampai ke titik yang sudah baku. Inna dina indallahil Islam, itu kata Al-Quran. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Selain pada Islam tidak benar. Nah, kerancuan-kerancuan ini sangat banyak. Syubhat-syubhat ini sangat banyak. Seperti tadi kita sampaikan, Allah bicara, Allah itu istiwa di arasy. Tapi ternyata banyak juga Ustaz kondang mengatakan yang membantah Allah itu ada di arasy, yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ini namanya syubhat. Ini namanya kerancuan. Ya. Nah, lalu pertanyaan, apa nasihat Ustaz kepada kami agar tidak terkena syubhat para ustaz yang berfatwa tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Fatwa berdasarkan logika, fatwa berdasarkan filsafat, fatwa berdasarkan keyakinan nenek moyang, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa solusinya? Nah, di An-Nisa surah yang keempat, ya, An-Nisa surah yang keempat ayat 59, Allah telah membimbing kita. Ini sudah pernah kita bacakan. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya.
Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Nah, pelajaran kita setelah itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kenapa kembalikan kepada Allah dan Rasul? Karena memang yang punya din ini Allah. Islam ini bukan kita yang punya. Islam ini Allah yang punya. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat dalam Islam, maka tentu yang lebih faham, yang lebih mengerti tentang Islam adalah Allah. Karena Islam dari Allah. Maka kembalikan kepada Allah, maksudnya kembalikan kepada firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, lalu setelah Allah, Rasul. Kenapa Rasul? Karena Rasulullah yang membawa Islam ini dari Allah. Ya, tentu Rasul yang dibicarakan di dalam Al-Quran, tidak termasuk di dalamnya Ahmad Musaddiq, tidak termasuk di dalamnya Lia Edan. Itu Rasul palsu. Ya, tanyakan kepada Rasul, maksudnya tanyakan konfirmasi kepada sabda-sabda Rasulullah, hadis-hadis yang sahih tentunya. Nah, jadi siapapun ustadz boleh kita dengar, ya, tapi kita sortir dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, nah kita terima fatwanya. Tentu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, kita tidak usah tergiur dengan penampilan, kita tidak usah terpesona dengan gelar. Ya, jadi apapun gelarnya, kalau yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman para sahabat, ya kita terima. Tapi ketika yang disampaikan Ustadz itu, walaupun berderet gelarnya, walaupun ikat kepalanya segede ban Vespa, tapi ketika fatwanya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman para sahabat, ya kita tinggalkan. Tidak harus kita ikuti. Begitu cara kita menerima fatwa-fatwa kalau sudah terkena dengan syubhat. Nah, yang lebih aman, jangan dengarkan kajian ustadz yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang lebih aman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim